Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nuda, hari ini kita lagi launching podcast perdana bersama saya Faiza di Diktat Nuda Podcast, tempat berbagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Let's join us. Nah, itu hilalnya turun lebih dahulu daripada matahari. Nah, sehingga kemungkinan besar hilal pada tanggal 11 Mei 2021 itu tidak terlihat. Nah, kalau tidak terlihat, ini kemungkinan besar itu dilakukan yang namanya istikmal untuk bulan Ramadan atau digenapkan dari umurnya nanti bulan Ramadan itu menjadi 30 hari. Hisab dan ruqyat. Dua kata ini sering digunakan dalam Islam sebagai acuan untuk menentukan awal Ramadan, Idul Fitri, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama Bapak Muhyiddin, Bapak guru kita sekaligus Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PCNU Gresik. Assalamualaikum Pak Muhyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah tetap semangat. Baik. Walaupun puasa harus tetap semangat ya Pak ya? Tetap harus semangat. Apalagi kita menjelang akhir dari bulan Ramadan, seakan-akan kita terenyuh ya mau meninggalkan bulannya begitu mulia ini. Sudah tidak terasa lagi Pak ya, sebentar lagi mau berakhir, mau hari raya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke Pak, jadi di sini tuh ceritanya ya, kita itu mau sharing-sharing ke Sobat Nuda semuanya. Kita itu mau berbagi gimana sih kalau misalkan pada umumnya itu hanya tahu tentang ruqyat, tentang sidang isbah dan lain-lain. Tapi mereka tidak tahu ya bagaimana prosesnya, bagaimana metode-metode yang digunakan dalam ruqyat itu sendiri. Seperti itu Pak. Boleh ya Pak ya saya tanya ya Pak ya? Boleh aja atau boleh banget Pak? Oh boleh sangat. Oh boleh sangat ya. Oke, jadi ruqyat ini tidak asing lagi ya. Dan kata hisab dan ruqyat itu sudah tidak asing lagi. Betul. Tapi definisi sebenarnya hisab dan ruqyat itu seperti apa Pak? Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang begitu Sama-sama. bagus sekali ya. Memang dalam penanggalan kalender Hijriah itu pasti tidak lepas dari yang namanya hisab dan ruqyat. Yap, di sini yang dikatakan hisab itu adalah suatu perhitungan untuk menentukan awal dari bulan Komariah. Itu. Apakah perhitungan itu? Macam metodenya banyak sekali. Nanti kita akan bisa bahas satu persatu. Tetapi kalau ruqyat itu adalah proses melihat hilal. Dari sini adalah hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan sabit pertama setelah konjungsi. Jadi setelah ijtima kemudian dia nampak walaupun setipis mungkin, itu yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Bila hilal itu sudah terlihat, maka besok bisa mengawali awal bulan Komariah. Termasuk awal bulan Ramadan, Syawal maupun Dzulhijjah. Oh, seperti itu ya Pak ya. Berarti tidak berhubungannya tidak jauh-jauh sekali, saling ada keterkaitannya satu sama lain. Ya, harus saling berikatan. Jadi hisab nanti diaplikasikan dalam ruqyat, dibuktikan dalam kondisi ruqyat, dan ruqyat pasti untuk menentukan di mana letak benda angkasa, bintang dan planet itu berdasarkan dari hisab yang dimiliki. Konjungsi itu apa Pak? Konjungsi itu adalah istima, pertemuan antara yang namanya matahari dan hilal dan bulan ini ya. Kalau itu dalam satu garis edar. Itu yang disebut dengan konjungsi atau ijtima. Saya kira tadi konjungsi kata hubung yang dalam bahasa Indonesia. Bukan ya? Oh, bukan. Beda lagi. Iya. Jadi Sobat Nuda udah tahu kan maksudnya definisi masing-masing bukan antara sih hisab dan ruqyat itu seperti apa ya. Oke. Kalau untuk hisab sendiri itu ada pembagiannya atau hanya kata hisab aja? Atau mungkin belakangnya diikuti hisab itu ada macamnya banyak sekali gitu apa Pak? Ya. Yang namanya hisab itu kan sejak mulai umat Islam, para ulama-ulama itu mencoba untuk mencocokkan, menghitung peredaran baik itu bulan, baik itu matahari maupun planet-planet. Dia mencoba menghitung. Nah,
Mencoba menghitung itu akhirnya jadilah suatu metode atau kitab beberapa yang namanya kitab ilmu falak atau ilmu astronomi. Dan itu berkembang mulai dari awal Islam sampai sekarang ini. Dan itu kalau dijumlahkan itu bisa ratusan metode. Banyak sekali ya Iya. Pak ya. Tetapi di sini dengan perkembangan zaman yang namanya hisab itu nanti dipraktekkan atau diterapkan perhitungannya di angkasa itu. Apakah memang perhitungannya itu kurang atau lebih atau bahkan ada menghitung yang namanya gerhana matahari atau gerhana bulan itu selisihnya 1 jam. Nah, itu akhirnya dicocokkan kemudian dikoreksi. Nah, akhirnya jadilah beberapa metode kalau diklasifikasikan itu nanti ada hisab yang namanya hisab urfi, kemudian ada hisab takribi, ada hisab tahqiqi, ada tahqiqi, bitahqiq dan lain sebagainya. Sampai sekarang yang terkenal adalah hisab kontemporer atau hisab modern. Itu selisihnya adalah bisa jadi sekitar bukan menit tetapi detik itu. Untuk hisab itu untuk perkembangan waktu itu berarti ada hubungannya Pak sama hisab. Perkembangan waktu dari zaman dulu sampai sekarang itu pengaruh nggak sama hisab? Pengaruh. Jadi karya yang dulu ketika zamannya waktu dahulu itu bisa jadi untuk saat ini sudah tidak bisa relevan dalam kondisi seperti ini. Nah, itulah perlunya yang namanya hisab dan ru'yat. Jadi dicocokkan. Jadi kalau misalkan kita belajar itu kan nanti ada teori dan ada praktek. Iya, betul sekali. Nah, dari situlah kita praktekkan, kita koreksi. Kalau misalkan belum memenuhi atau kurang atau lebih, kita koreksi hitungan kita cocokkan lagi. Akhirnya jadilah yang namanya sampai sekarang adalah hisab kontemporer itu. Hisab kontemporer. Iya. Kalau hisab kontemporer ini sering digunakan nggak Pak dalam kehidupannya saat ini atau mungkin metode yang paling sering digunakan dalam saat ini? Ya. Jadi yang sering bersinggungan nanti dalam hisab ini itu bisa kita lakukan misalkan kalau kita menghitung awal kita mau melakukan sholat. Itu kan pasti ada hubungannya dengan peredaran ini matahari itu yang sering kita gunakan. Kemudian kalau kita melihat observasi misalkan gerhana bulan atau gerhana matahari itu kita bisa hitung. Bahkan beratus atau 200 kemudian kita bisa menghitung secara hisab itu kemungkinan terjadi gerhana itu pada tahun berapa. Karena gerhana itu tidak mesti di satu tempat sama. Jadi bisa di belahan bumi di Indonesia terjadi di daerah ini, mungkin di daerah belahan bumi yang lain tidak akan terjadi. Jadi itu adalah perlunya hisab itu juga seperti itu. Perhitungan masa depan sendiri juga bisa berarti ya Pak ya? Perhitungan masa apa? Depan. Jodoh gitu? Wah nggak bisa kalau jodoh. Nggak paham ini kalau saya masalah ini ya. Jodoh masa depan mungkin gerhana matahari. Ya, betul. Masa depan itu bisa dihitung berarti Pak? Bisa dihitung. Oh gitu ya, berarti sangat-sangat keren lah pokoknya sobat udah harus tahu ini ilmu-ilmu seperti harus tahu ilmu-ilmu falak ya Pak ya, ilmu falak. Iya, ilmu falak. Kalau di dunia umum namanya ilmu astronomi. Oh, ilmu astronomi. Iya. Jadi walaupun di masa depan itu kita bisa mengetahuinya mulai dari sekarang ya Pak ya dengan perhitungan-perhitungan yang seperti ini. Dan kenapa Pak? Kenapa kok hisab kontemporer? Iya. Susah kan nyebutnya. Kok sering digunakan? Padahal kan metodenya itu banyak. Nah itu kenapa? Ya, karena memang hisab kontemporer itu adalah suatu hisab yang selisihnya itu memang mendekati kenyataan. Jadi hampir kenyataan. Bukan menit, detik sudah detik. Jadi ada beberapa kitab yang kemarin kita hasil karya dari ulama-ulama ya, kemudian kita cocokkan ketika saya melakukan penelitian gerhana matahari misalkan, itu selisihnya cuma 3 detik. Berarti dari situ bisa kita simpulkan bahwa hitungannya atau metode hisabnya itu sudah masuk ke kriteria kontemporer kan gitu. Dan nanti ilmu hisab misalkan dalam masyarakat itu bisa digunakan, ada hubungannya. Biasanya kan tinggi rendah dari permukaan laut. Ya, ini sangat bermanfaat.
digunakan oleh masyarakat pesisir, misalkan untuk orang yang punya tambak, petani tambak, nah, itu bisa digunakan juga ilmu tersebut. Oh, Jadi bisa. gimana ketika dia mau ngambil air, ketika dia harus mengeluarkan air, bisa digunakan. Oh, bisa. Apakah ada gambaran-gambaran hilal yang pernah terdokumentasikan ini? Ada nggak, Pak? Oh ada banyak. Jadi yang saya miliki itu adalah gambar hilal yang terdokumentasi dari beberapa negara, atau di Indonesia juga terwakili waktu itu. Kita Seperti lihat apa, ke Pak? Iya. slide ya. Ya, monggo. Jadi ini Sobat Udah, silakan diperhatikan bentuk-bentuk dari hilal. Nah, Wes. ini adalah bentuk hilal. Ini yang dikatakan hilal itu ya ini. Ini sangat tipis sekali. Jadi jangan Anda bayangkan hilal itu seperti bulan bulat gitu, bukan. Jadi hilal itu adalah bulan sabit pertama yang terjadi setiap bulan. Nah, ini adalah hilal yang ketika umur 14 jam setelah istima itu. Kemudian ada lagi bentuk hilal seperti ini. Sangat ini Pak ya, Sangat tipis sekali. Nah, ini banyak sekali ya. Kenapa kok hilal ini bisa miring ke sini, bisa miring ke kanan atau ke kiri, atau misalkan bisa miring ke selatan, ke mana utara, itu tergantung posisi matahari yang tenggelam. Jadi kalau matahari itu di sebelah selatan, maka hilal itu akan miring ke utara. Jadi bergerak Pak ya? Bukan bergerak. Apa? Karena hilal itu kan dapat sinar matahari yang bagian sini, yang belakang ini. Jadi matahari di sini, di bawah sini, sehingga ini terpancar dari sinar matahari. Karena memang bulan tidak punya cahaya sendiri, beda dengan bintang. Tuh. Ini sudah ada lagi. Kalau ini hampir terlentang ya, berarti ini mataharinya adalah di bawah sini. Nih. Dan ini butuh biasanya untuk melakukan ru'yat seperti ini, bisa melihat, selain kita melihat dengan mata telanjang, kita juga butuh teleskop. Jadi teleskop yang bagus itu yang bisa mendokumentasikan seperti ini. Nah, ini yang sulit, apalagi kalau hilal yang masih tingginya sekitar 2 derajat, 3 derajat, itu yang sangat tipis sekali. Dan itu nanti kita berbarengan dengan waktu. Ketika melihat, mendokumentasikan satu proses itu bisa ketemu, itu adalah berbatas waktu. Sehingga kalau hilalnya misalkan tingginya cuma 3 derajat, kita nggak sampai setengah jam untuk melihat prosesnya. Butuh berapa alat Pak untuk melihat hilal? Yang biasanya para peruqyat itu menggunakan bantuan alat ya. Dari mulai yang tradisional, yang sederhana, itu nanti ada yang namanya gawang lokasi. Gawang lokasi itu adalah suatu gawang tempat yang berguna untuk ini, untuk memfokuskan pandangan kita di ufuk barat. Jadi karena ufuk barat itu kan sangat luas ya, kita nggak bisa nanti di sebelah sana itu kan kita belum tahu. Makanya kira-kira nanti hilal itu muncul di mana, itu adalah kita lokalisasi dengan yang namanya gawang lokasi. Kemudian ada lagi alat yang namanya total station atau yang disebut dengan tedolit. Itu yang biasanya digunakan untuk orang ngukur jalan itu. Nah, itu kita modifikasi digunakan untuk melihat hilal. Itu. Ngukur jalan yang warna putih itu, bukan? Bukan, alat teropong yang bisa mengukur ketinggian itu. Itu tedolit atau total station. Itu harus bisa menggunakan tersebut supaya bisa digunakan untuk melihat hilal, bantuan. Kemudian ada juga teleskop. Teleskop itu nanti ada teleskop manual, ada teleskop motorik ya. Jadi digerakkan oleh motor. Jadi kalau yang teleskop motorik ini yang sampai saat ini masih digunakan yang ini, yang alat yang memang sangat canggih sekali ya. Jadi dia bisa mengikuti pergerakan hilal ini tiap detik. Kalau kita teodolit atau total station itu kita harus ngeset setiap 1 menit, 2 menit karena dia tidak bersifat otomatis. Tapi kalau yang namanya teleskop motorik, dia setiap detik bisa mengikuti. Jadi kita kita pantau langsung. Seperti itu ya Sobat Udah. Jadi setiap alat itu ada kegunaannya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Nah, orang yang melihat sendiri itu memang harus bisa menguasai semuanya, atau mungkin ini kamu bagian ini, apa seperti itu Pak? Ya, kalau yang pernah saya jumpai, idealnya seorang falakiyah sejati itu dia bisa hisab, juga bisa ru'yat.
Itu yang paling Oh, ideal. Tetapi menemukan orang seperti itu sangat sulit sekali. iya. Jadi ada klasifikasinya. Ada orang yang pandai dalam hisab. Mm-mm. Ini ketika dalam ru'yat ini kadang-kadang masih belum ahli. Karena apa? Butuh kepekaan mata kita melihat cahaya sebagai cahaya dari hilal tersebut. Tapi ada orang yang bisa melihat hilal, misalkan para nelayan itu paling ahli itu juga, Oh. tetapi tidak bisa menghitung. Oh iya Nah, betul sekali. Nah, jadi memang kita harus bisa kerjasama. Jadi pasti seorang peruyat itu pasti punya data. Kira-kira yang kemunculan hilal, kemunculan matahari itu di mana, itu sudah dipegang dan dipahami sebelum dia melakukan pantauan ru'yatul hilal. Berarti orang yang ideal itu adalah orang yang memiliki kemampuan dua-duanya, hisab Iya, dan ruqyah. betul. Tapi mencari orang yang ideal itu tidak mudah ya, Sobat Udaya. Betul seperti itu, Pak. Iya, betul. Memang sulit karena memang saya berkecimpung berpuluh tahun di Falakia itu menemukan orang seperti itu sangat sulit sekali. Tapi ada. Tapi ada. Jarang tapi sulit ya, Pak ya. Iya, sulit. Sulit sekali. Berarti orang yang seperti itu termasuk orang yang beruntung lah ya, karena tidak semua orang bisa seperti itu ya, Pak ya. Iya, betul. Kalau Pak Muhyi sendiri biasanya Saya apa, Pak? ini cuma ikut-ikutan aja. Oh iya. Saya ini cuma ikutan. Jadi saya kebetulan di Falakia itu ya kebetulan hanya ikut aja, bukan ahli. Kalau ahli itu kan sudah terkenal. Kalau saya tidak terkenal ya, karena memang saya belum mampu untuk belajar yang lebih dalam lagi. Tapi Pak Muhyi ini cukup terkenal loh ya. Di Semonoda ini sangat terkenal sekali ya. Coba cari Pak Muhyi pasti tahu semuanya ya. Bisa aja Mbak Faiza. Oh ini. bisa dong. Apa yang nggak bisa? Bentuk-bentuknya ini apa aja, Pak? Atau mungkin ini Pantai Anyer ini? Oh, nama tempat. Iya, tempatnya. Jadi dia Oh. terdokumentasi di Mm-mm. beberapa tempat ya. Selain di Indonesia juga di luar negeri itu. Bersamaan Pak itu lihatnya. Kalau sekarang lihat waktunya lihat hilal di luar negeri juga mengadakan atau tidak? Iya, itu Oh. satu dunia pasti mengawali suatu bulan itu pasti dengan cara ru'yatul hilal. Oh Itu. iya iya iya. Ya, kalau kita lihat ini adalah yang sangat tipis sekali. Aduh, Nah, hampir tidak terlihat ya, Pak ya. hampir tidak terlihat. Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini adalah pakai teodolit ya. Jadi Oh. hilalnya ada di sini sekitar sini. Nah, ini hilalnya. Sangat kasat mata ya. Iya. Jadi butuh mata yang benar-benar tajam, juga butuh alat yang benar-benar bagus ya. Itu bisa mendokumentasikan seperti ini. Jadi pengalaman orang yang ikut ru'yat itu belum tentu ketika ru'yat pasti lihat hilal. Jadi orang banyak itu mungkin yang bisa lihat hilal itu beberapa. Orang-orang tertentu saja. Iya, tertentu. Oh. Makanya biasanya kita para peru'yat itu biasanya melakukan ru'yat itu pada hari kedua, ketiga sambil berlatih. Jadi ketika ru'yat penentuan seperti Ramadan, Syawal, Dzulhijjah itu dia bisa terbiasa dengan kondisi cuaca di alam sehingga bisa makanya matanya lebih peka terhadap cahaya dari hilal itu. Oh. Pekanya itu terhadap ini ya. Kalau Sobat Muda pekanya apa ini? Lihat dia aja atau lihat apa nih? Jadi hal-hal seperti ini tuh kalian juga harus tahu bahwa ilmu-ilmu seperti ini tuh kita apalagi sebagai generasi muda itu harus tahu seperti ini ya. Supaya bisa meneruskan ya Pak ya. Iya, betul. Betul sekali. Karena memang ilmu falakia itu adalah ilmu langka ya. Yap, Setelah betul. ilmu waris itu ilmu falak itu sangat langka. Tapi alhamdulillah teman-teman atau adik-adik Semanuda itu sekarang sudah mulai dibuka prodi-prodi ya ilmu falak. Jadi dulu astronomi di Indonesia itu cuma ada di satu universitas yaitu di ITB. Tapi sekarang pada Universitas Islam ya yang dulu IAIN ini sudah mulai membuka prodi-prodi ilmu falak. Tujuannya apa? Supaya ilmu ini berkembang dan ada yang melanjutkan. Mungkin nanti betul. siswa-siswi Semanuda bisa mewarisi ilmu tersebut. Amin. Bisa melanjutkan di situ. Bagus, keren. Buat kalian yang tertarik, silakan hubungi Pak Muhyi. Ilmu falak ya, tertarik sama ilmu falak, oke? Lanjut Pak, gimana nih gambarnya? Ah ini macamnya.
Wow, Sangat bermacam-macam banyak, sekali ya Pak ya bermacam-macam. Ini yang hampir tidak terlihat. bentuk lengkungan. Terus Setiap waktu ini berbeda-beda Pak ya bentuknya. berbeda. Oh. Jadi tergantung matahari tadi di sebelah barat atau mohon maaf di sebelah selatan atau di sebelah utara dari hilal tersebut. Nanti bentuknya nanti berbeda. Kalau di bawahnya nanti terentang. Tapi kalau terentang itu walaupun tinggi hilalnya sekitar 6 derajat itu kadang-kadang agak sulit untuk bisa mendokumentasikan itu ya. Karena memang cahaya dari matahari ini masih kuat. Mengambil gambarnya berapa ini sekali Pak? Mungkin beberapa menit sekali gitu, dilihat lagi diambil gambarnya, oh udah terlihat gitu. Ya. Paling nggak minimal semenit itu 2 kali. Oh 1 menit 2 kali. Ya. Nah Pak, proses rukyat ini simulasinya seperti apa Pak? Oke, Ya. kita rukyat besok itu kan setiap rukyat itu dilakukan pada tanggal 29. Ya. Nah, kebetulan besok karena ini bulan Ramadan, nanti saya kasihkan simulasi rukyat pada tanggal 29 Ramadan itu bagaimana. Karena memang kalau menurut hisab itu hilal masih di bawah ufuk. Nah, penampakannya seperti ini. Bisa dilihat di layar ya. Nah, ini misalkan kita rukyat di pantai itu. Nah, itu hilalnya turun lebih dahulu daripada matahari. Nah, sehingga kemungkinan besar hilal pada tanggal 11 Mei 2021 itu tidak terlihat. Nah, kalau tidak terlihat, ini kemungkinan besar itu dilakukan yang namanya istikmal untuk bulan Ramadan atau digenapkan dari umurnya nanti bulan Ramadan itu menjadi 30 hari. Tuh. Jika tanggal 11 tidak muncul hilal, apakah tanggal 12 diadakan ini lagi Pak, rukyat lagi? Ya, kalau sebenarnya untuk penentuan hilal ya penentuan Ramadan itu sebenarnya tanggal 29 itu sudah dipastikan. Jadi kalau misalkan 29 itu sudah tidak terlihat hilal di seluruh Indonesia, maka sidang isbat itu akan menggenapkan atau mengistimalkan. Sehingga kemungkinan kita berlebaran atau Idul Fitri itu pada tanggal 13. Tapi kita sebagai peneliti, sebagai perukyat, kita harus melakukan tanggal 12 misalkan kita rukyat itu bagaimana posisinya, itu bisa kita lihat simulasi berikut ini. Nah, diperhatikan ya Sobat Muda. Kita lihat di layar ya. Nah, ini sama kita misalkan di pantai rukyat ada kapal yang jalan itu ya. Nah, kemudian kita lihat, nah, itu ada matahari turun lebih dahulu daripada hilal. Nah, proses inilah hilal itu akan nampak. Nah, kebetulan besok itu matahari itu di sebelah selatan dari hilal, sehingga nanti hilal itu akan miring ke sebelah utara itu. Nah, ini adalah simulasinya. Jadi kalau saya ulangi lagi, simulasinya adalah seperti ini. Pada tanggal 12 Mei atau tepatnya tanggal 30 Ramadan. Ada kapal lewat. Ada kapal lewat. Ya. Ini dulu kita rukyat itu pernah di pantai, tapi sekarang di Condrodipo ya, karena memang alasan kita di Condrodipo itu supaya kita bisa menempatkan alat. Menempatkan alat yang banyak, kemudian kapasitas orangnya banyak gitu ya. Kalau kita di pantai itu kan kita biasanya di ujung pangkai itu menyusuri muara Sungai Bengawan Solo ya, naik perahu. Jadi ada perahu besar itu sekitar 3, 4 sampai 5 ya. Kemudian menyusuri sampai ke laut lepas. Itu saya dulu pernah ikut itu ketika kecil, ketika pernah SD ya itu. Ke laut-laut gitu? Pernah. Tapi ya juga gitu. Kalau misalkan laut itu cuacanya ketika hujan ya kehujanan. Ketika ada ombak besar ya biasanya kalau puasa ombak besar kan pasti ya begitu mual-mual itu ya. Akhirnya kita bersepakat cari tempat rukyat di Gresik ini yang strategis, yaitu tepatnya sekarang adalah di Condrodipo itu. Sehingga lebih banyak, jadi kita niatnya itu kita buat balai rukyat NU Condrodipo, selain untuk pantauan hilal juga digunakan untuk pusat pendidikan ilmu falak di situ. Jadi mungkin nanti siswa-siswi Semanuda bisa gabung di situ ya, bisa menimba ilmu yang banyak di situ. Waktu itu yang ikut banyak nggak Pak waktu di laut itu? Di laut itu biasanya sekitar kalau kita rombongan sendiri sih sekitar 10 sampai 15 orang. Itu ada kadang-kadang 2 perahu.
Kadang-kadang ya kalau pulangnya itu yang agak lama dari berangkatnya karena melawan arus. Kadang-kadang karam atau kadang-kadang perahunya tabrakan itu pernah itu ya. Itu. Yang melihat hanya maksudnya orang-orang yang bertugas untuk melihat hilal atau dari masyarakat atau mungkin ikut juga Pak lihatnya itu? Ya. Kalau di ujung Paka dulu itu yang melihat ya dari tim dari Nahdlatul Ulama, kemudian dari perwakilan ormas lain, kemudian dari apa namanya, dari pemerintah ya, Kementerian Agama, tapi terbatas. Tapi dengan adanya Balai Ruqyat itu sekarang ruqyatnya di situ, ini pesertanya banyak. Bahkan pesertanya bukan dari Gresik saja, bisa Jawa Timur, bahkan tingkat nasional sudah pernah datang. Dan kita pernah ketemuan dari ulama dari Libanon. Jadi sudah dikenal secara internasional itu Gresik. Karena salah satu pusat dari ilmu falak yang ada di Indonesia diakui adalah di Condrotibo Gresik. Wih, keren. Buat Sobat Tunda yang penasaran boleh mampir ke lihatlah di mana Pak? Condrotibo yang mungkin pengen tahu gitu ya. Boleh ke sana. Nanti ada Pak Muyi Pak di sana? Ada insya Allah nanti. Ada. Yang lihat ini siapa Pak biasanya? Atau dari lembaga falakianya sendiri atau dari masyarakat gitu Pak? Yang lihat di mana? Lihat hilal. Lihat hilal kita umum biasanya. Jadi selain dari NU, dari kementerian, kemudian dari Pemkab, kemudian dari siswa-siswi SMA itu biasanya ada yang hadir. Ada. Semanu 2 pernah hadir dulu di situ. Ya, pernah jadi peserta. Kemudian dari instansi-instansi yang lain, misalkan dari NU, entah itu dari daerah Sidoarjo, Mojokerto, biasanya gabung seperti itu. Orang yang sudah melihat hilal ini diakui tidak Pak? Selain dari petugas-petugasnya ini? Ya, jadi kalau ketika pelaksanaan ruqyat itu ada yang melihat hilal, melaporkan, mengklaim melihat hilal, itu biasanya kita catat, kemudian nanti dikoreksi oleh pengadilan agama. Jadi kita ruqyat itu pasti nanti partner kita itu selain dari Nahdlatul Ulama, ada dari Pemkab, kemudian dari Kementerian Agama, dan ada dari pengadilan agama. Beliau ini yang akan menyumpah setelah mengkoreksi pernyataan bahwa dia melihat pada jam berapa, kemudian lain banyak ya yang instrumennya itu, kemudian nanti disumpah. Setelah disumpah disidangkan di tempat tersebut. Baru nanti hasil dari ini sidang yang ada di tempat tersebut, tempat pelaksanaan ruqyat ini dibawa ke provinsi, ke Jakarta. Baru setelah itu nanti kalau di pemerintah itu adalah sebagai bahan sidang isbat, kemudian kalau di NU itu nanti sebagai bahan dikeluarkannya ikhbar oleh PBNU. Oh seperti itu ya. Jadi tidak langsung ini Pak misalkan, wah Pak saya lihat ini Pak, tapi lihat apa? Lihat dia misalnya gitu ya Pak ya. Kalau misalkan Pak, saya lihat hilal, berarti tidak langsung ya, oh ya habis ini harus diproses dulu ya, dicatat, musyawarahkan dulu seperti itu ya Pak ya. Kadang-kadang kalau kita melihat hilal, kadang-kadang orang itu kepikirannya ada hilal, tapi yang dilihat itu bukan. Apa, Pak? Misalkan Venus misalkan. Nah, bisa ya Pak ya lihat bisa Venus. Lihat. Kita simulasi pada program ini. Ini ketika ruqyat pada tanggal 11 itu adalah kondisi di ufuk barat itu adalah hilalnya matahari sudah di bawah ufuk. Kemudian ada di situ ada matahari, di atas itu ada Venus. Nah ini yang perlu kita waspadai. Jadi kalau orang itu yang dipikir itu hilal tapi ternyata planet lain, itu yang sering terjadi. Apalagi kalau kita perjelas pada tanggal berapa? Tanggal 12 itu. Nah, itu yang rawan itu kan orang itu salah melihat. Jadi setelah matahari, di atasnya matahari itu ada bulan, di atasnya bulan ada Venus. Nah ini yang perlu diwaspadai. Orang dipikir lihat hilal, tapi kok ada cahaya ini Venus yang terlihat. Ini yang sering makanya seorang ahli falak itu harus jeli, bisa membedakan mana itu hilal, mana itu planet yang lain itu. Harus bisa membedakan, harus jeli. Jangan cuma bisa membedakan mana yang tulus, mana yang modus ya Pak ya. Iya betul. Seperti ini juga harus paham teman-teman, ya Pak ya. Betul sekali, Mbak. Keren. Ilmu-ilmu seperti ini tuh harus didalami, terutama yang mungkin sobat muda yang tertarik dengan ilmu seperti ini, monggo dipelajari, nggih Pak ya? Ya betul. Karena ilmu ini selain untuk ibadah juga sebagai ilmu pengetahuan. Ya.
Masya Allah. Nah Pak, berarti teleskop ini alatnya sangat canggih ya Pak ya Iya, untuk melihat betul. hilal. Yang jauh di sana, kita di sini tetap bisa melihat hilal. Iya. Jadi teleskop ini untuk hilal itu memang sebentar. Teleskop itu macamnya banyak. Oh Jadi banyak. kegunaannya sendiri-sendiri. Jadi teleskop itu ada yang digunakan untuk lihat bulan atau hilal, Mm-mm. ada teleskop yang biasanya digunakan untuk melihat planet atau benda-benda antariksa yang lain. Ada lagi teleskop yang peka terhadap matahari. Jadi Hmm. berbeda-beda. Jadi kalau kita menggunakan untuk fokusnya adalah untuk melihat matahari, maka kita gunakan teleskop yang digunakan untuk matahari. Tapi kalau proses seperti ini yang kita gunakan karena tujuannya adalah menentukan muncul tidaknya hilal, maka kita gunakan teleskop yang untuk khusus hilal. Berarti bermacam-macam, ada ini sendiri itu Iya, Pak ya. ada space-nya Berarti tidak sendiri-sendiri. hanya teleskop satu, cuma satu aja enggak ya? Enggak, jadi untuk Oh. digunakan. Tapi itu yang bagus adalah teleskop yang bermacam-macam itu. Jadi tapi motornya nanti tetap satu. Tapi bentuk teleskopnya macamnya itu beda. Oh bentuknya ya. Iya, jadi misalkan kita lihat hilal ya, nanti Hmm. bentuknya yang sabit yang kecil yang tadi saya terangkan itu. Tapi kita bisa lihat nanti ketika teleskop digunakan ketika melihat gerhana bulan atau bulan purnama. Nah, itu kan biasanya orang-orang kalau lihat bulan purnama itu kan kepingin, waduh wajahmu seperti bulan purnama itu. Kami Wih. sebagai bagi yang tahu sudah pernah tahu itu kadang-kadang nggak mau itu. Iya. Jadi kalau orang dibilang wajahnya seperti bulan itu nggak mau. Karena apa? Kenapa Pak? Ternyata di bulan itu bentuknya tidak mulus. Oh. Jadi ada kawah-kawahnya gitu kayak jerawatan gitu nanti. Oh lubang-lubang gitu ya. Iya, lubang-lubang itu. Jadi kalau kita semakin canggih teleskop itu bisa ngezoom yang lebih bagus, nanti kita bisa lihat permukaan dari planet atau benda-benda langit tersebut. Lebih jelas lagi gambarnya Iya, Pak ya. betul. Kalau untuk lihat planet sendiri ada nggak Pak? Mungkin lihat planet ini gitu. Ada. Tapi ya kapasitasnya itu adalah karena planet itu kan jaraknya lebih jauh ya daripada bulan. Kalau bulan itu kan satelitnya bumi, tapi kalau planet kan sangat jauh. Biasanya kalau kita menggunakan teleskop untuk planet itu kadang-kadang cuma terlihat kecil aja. Kalau kepingin yang terlihat besar itu teleskopnya, kalau pernah ke Bosca Ya. itu teleskopnya sangat besar sekali tinggi ya. Jadi kalau dibandingkan orang itu bisa 7-10 orang itu ya. Lebih besar teleskopnya. Lebih besar teleskopnya Oh. itu menggerakkan. Itu termasuk manual itu di sana. Karena yang buat itu adalah ketika zaman penjajahan Belanda dulu kalau di Bosca itu. Pernah lihat film Sherina? Yang mana ini Pak? Petualangan Sherina itu. Oh, Itu kan salah iya, satu iya, spotnya iya, itu iya, ada iya. di Bosca itu. Ketika peneropongan bintang itu. Ya, ya, sepertinya saya tidak pernah lihat ya. Gak tahu mungkin sobat muda ada yang pernah lihat film Sherina. Boleh lihat itu dilihat. Setelah proses ini nanti setelah lihat hasil sudah nampak nih Pak ya, dicatat, dimusyawarahkan lagi ya Pak ya. Betul. Nanti setelah itu dibawa kemana Pak ini? Dilaporkan Ya, kemana ini hasilnya? kalau sudah dilaporkan ke Kementerian Agama, Sidang Isbat, kalau NU ke PBNU untuk mengeluarkan ikbar, setelah itu di-share ke masyarakat luas. Bahwa keputusan pemerintah itu bahwa kita berlebaran itu nanti pada tanggal sekian gitu. Nanti seperti itu alurnya. Jadi dari persiapan dari ini terus dilihat sampai ada muncul nggak apa ini hilalnya gitu, terus dilaporkan, baru nanti dipublikasikan, diberitahu bahwa hari jatuhnya tanggal sekian. Betul itu. Jadi proses-prosesnya seperti ya Sobat Muda harus dipahami. Jadi nggak langsung kayak penentuan itu, sebelum itu banyak sekali proses-proses yang harus dilakukan terlebih dahulu ya sebelum kita menentukan kapan hari raya itu tiba. Untuk hisab ruqyat ini kan saling berhubungan ya Pak ya? Ya betul, harus berhubungan. Harus berhubungan. Ini ada kelebihan kekurangan sih Pak, tapi saling berhubungan ya Pak ini? Ya, saling berhubungan dan saling melengkapi. Jadi hisab itu nanti dibuktikan dengan melakukan ruqyat. Ya. Ruqyat ketika melihat atau mau melakukan ruqyat itu harus ada data hisab. Jadi saling berkesinambungan atau saling membantu ya, saling membantu. Jadi kalau cuma ruqyat aja ya kita tidak akan bisa tahu posisi benda luar angkasa yang akan kita lihat. Tapi kalau dengan hisab aja kita nggak tahu hitungan kita itu benar nggak, kita cocokkan ke dunia nyata itu bagaimana. Gitu. Jadi saling berhubungan ya Sobat Muda.
antara hisab dan ruqyat. Harus paham ya Pak ya antara Ya, betul. hisab ini seperti apa sih, ruqyat ini seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya tahu ruqyat tapi nggak tahu hisabnya nanti nggak kurang lengkap ya Pak ya. Betul, kurang Kurang lengkap. lengkap. Misalkan kalau kita makan soto itu Iya. enggak ada kuahnya kan gitu Iya. ya. Kering gitu rasanya Kering Pak ya. ya. Untuk hari raya Idul Fitri tahun ini Iya. ada perbedaan gak sih Pak? Mau tahu nggak? Mau tahu lah, masa enggak? Saya juga mau tahu kok. Kepo ini ya. Kepo dong, pastinya kepo. Ya, ada perbedaan nggak Pak? Ya kalau kita lihat ya kalau saya menentukan atau ya atau tidak itu kan yang berkewenangan kan Kementerian Agama. Iya. Jadi betul. setelah sidang isbat itu. Tetapi kalau kita lihat dari data hisab ya, dari beberapa data hisab yang kita punyai dan pernah kita hitung, insya Allah tidak ada perbedaan. Jadi nanti kita bisa mengawali Idul Fitri, merayakan Idul Fitri itu insya Allah bersama-sama antara pemerintah kemudian ormas-ormas besar di Indonesia itu insya Allah sama, yaitu pada tanggal 13 Mei 2021. Kita berdoa saja semoga pada tahun ini tidak ada perbedaan sehingga nanti kita bisa bersatu sesama umat Islam, bisa merayakan Idul Fitri dengan bersama dan bisa bersilaturahmi, baik itu secara langsung maupun secara daring dari rumahnya masing-masing gitu ya, karena masih kondisi pandemi ini. Ya semoga tidak ada perbedaan sama sekali. Kita bisa bersilaturahmi walaupun keadaannya masih seperti ini. Ya walaupun yang gak mudik, yang di rumah aja Sobat Muda, gak apa-apa lah ya. Kita kan masih bisa komunikasi lewat HP, lewat VC, lewat ya semuanya masih bisa lah walaupun jarak jauh. Ya, yang penting bisa. hati kita bisa suci dan betul. Ramadan kita membawa berkah. Amin. Dan semoga kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya Allah, amin. Oke Sobat Muda, setelah kita ngobrol panjang lebar, semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Yang suka videonya jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe. Terima kasih juga kepada Pak Muhyi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya Pak ya. Terima kasih Sobat Muda yang sudah bergabung. Saya Faiza, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.